Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Tarbiyatut Thalabah, semester 6 akan membahas tentang pelaksanaan pembelajaran fikih MTS MA. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas UTS pembelajaran fikih MTS MA semester 6. Adapun pembahasan kali ini adalah yang pertama, pengertian pelaksanaan pembelajaran fikih, yang kedua, komponen pelaksanaan pembelajaran fikih, dan yang ketiga, evaluasi pembelajaran fikih. Pelaksanaan pembelajaran fikih adalah suatu rangkaian proses belajar mengajar yang dilakukan secara sadar, terarah, dan terancang mengenai hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Pembelajaran fikih bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan dalam diri, juga agar kita dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok ajaran agama Islam secara menyeluruh. Maka dari itu, pembelajaran fikih diarahkan untuk mengantarkan peserta didiknya dapat memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk diaplikasikan. Ruang lingkup pembahasan fikih. Fikih ibadah mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti halnya kita sholat, kita zakat, kita puasa. Dan fikih muamalah mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, seperti bertetangga dengan baik, saling membantu dengan tetangga, saling membantu dengan teman, menjenguk teman yang sakit, menjenguk tetangga yang sakit. Itulah fikih muamalah, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Pembahasan yang kedua adalah komponen pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran ada 3 komponen yang menjadi tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran itu sendiri. 3 komponen tersebut meliputi kegiatan awal atau pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan awal yang dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa agar secara mental siap mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru. Adapun tujuan dari kegiatan pendahuluan antara lain: yang pertama, menciptakan kondisi kesiapan mental dan fisik siswa untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, membangkitkan perhatian dan motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, memberikan gambaran yang jelas mengenai batas-batas tugas atau kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Yang keempat, memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Yang kelima, memberikan gambaran yang jelas mengenai pengalaman dan kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan dan kompetensi yang diharapkan. Dan yang terakhir, menyadarkan siswa pentingnya mencapai tujuan atau kompetensi yang ditetapkan dan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah kegiatan inti. Kegiatan inti adalah kegiatan utama untuk menanamkan, mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berkaitan dengan bahan ajar. Kegiatan inti dalam pembelajaran sangat penting perannya untuk mencapai tujuan pembelajaran maupun dalam membentuk kemampuan peserta didik. Kegiatan ini sangat dipengaruhi oleh desain atau rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru. Pada prinsipnya, kegiatan inti dalam pembelajaran direncanakan dan diidentifikasi oleh guru secara sistematis. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru dalam kegiatan inti adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru memberitahukan tujuan, garis besar materi, dan kemampuan yang akan dipelajari peserta didik. Yang kedua, menyampaikan alternatif kegiatan belajar yang akan ditempuh peserta didik. Dan yang ketiga, membahas materi dan menyajikan bahan pelajaran. Yang ketiga, kegiatan penutup. Kegiatan penutup adalah kegiatan mengakhiri pembelajaran yang meliputi penilaian hasil belajar siswa dan kegiatan tindak lanjut. Dalam kegiatan penutup,
Guru bersama siswa, baik secara individu maupun kelompok, melakukan refleksi untuk yang pertama, mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Yang kedua, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang ketiga, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok. Dan yang terakhir, menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Tarik kesimpulan bahwasanya evaluasi pembelajaran fikih adalah proses sistematik untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan pembelajaran telah dicapai oleh peserta didik. Menurut Benyamin S. Bloom, DKK, hasil belajar yang menjadi ruang lingkup evaluasi pelaksanaan pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 3 domain, yaitu pertama kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk lebih rinci, yang pertama domain kognitif. Domain kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak, dan instrumen pengukuran aspek kognitif sangat beragam, diantaranya yaitu tes lisan, pilihan ganda, tes esai. Untuk yang kedua, domain afektif. Domain afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sikap adalah salah satu istilah bidang psikologi yang berhubungan dengan perspektif dan tingkah laku. Bloom dan Masria mengembangkan taksonomi yang berorientasi kepada perasaan atau afektif. Yang pertama sikap, kedua minat, dan ketiga nilai, dan keempat konsep diri. Untuk yang terakhir yaitu domain psikomotorik, yaitu pengukuran yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik menunjukkan unjuk kerja. Sekian itu saja yang bisa kami bahas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.